Halo, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Yang di rumah shalom. Puji nama Tuhan. Kita mau bersyukur pagi ini kalau Tuhan Yesus baik. Berapa banyak yang percaya bahwa Allah kita Allah yang setia? Boleh lambaikan tangan. Puji nama Tuhan. Kalau saya sedikit bersaksi, kesaksian ini benar-benar sangat memberkati saya. Mungkin beberapa waktu yang lalu saya pernah saksikan, mungkin beberapa ada yang belum dengar, bahwa kalau Bapak kita yang di dunia saja, dia selalu menepati janjinya, apalagi Tuhan Yesus, Bapak kita yang di surga, amin. Jadi saya punya Bapak, saya punya adik, jadi setiap hari Bapak saya harus nganterin adik saya kerja gitu, pulang pergi antar jemput. Suatu ketika karena sudah janji, Bapak sudah janji mau jemput adik saya, dia pulang kerja jam 4:30. Ternyata Bapak saya telat jemput, singkat cerita gitu. Ditunggu sampai jam 6:30. Bayangin dari 6:30 sampai 6:30, tapi tetap nunggu adik saya, tetap nunggu. Dan jam 6:30 Bapak saya datang dengan keadaan badan luka-luka. Ternyata pas ditanya, Bapak kenapa? Tadi waktu mau jemput masih dekat rumah sebenarnya, Bapak kecelakaan gitu. Adik saya mulanya mau marah karena ngelihat Bapak dalam keadaan sakit. Lah kenapa Bapak kalau jatuh dari rumah kenapa nggak langsung pulang? Adik saya bilang begitu. Tapi Bapak saya jawab apa? Karena Bapak udah janji, jadi ditepatin. Kalau kita punya Bapak di dunia saja sangat mencintai kita, sangat setia sama kita, apalagi Bapak kita yang di surga. Amin. Oleh sebab itu, jangan pernah lepaskan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mau mencintai Yesus lebih lagi. Karena hanya Tuhan satu-satunya Allah yang setia. Amin. Kita mau siapkan hati kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mau lepaskan setiap apa menjadi beban kita pagi ini, apa yang menjadi masalah kita, karena kita tahu hanya Tuhan yang sanggup. Amin. Kita menyatakan ku mengasihimu Tuhan. Yesus kau perlindungan, Yesus kau perlindungan bagiku, kau beriku kemenangan, kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu, nyatakan ku mengasihimu. Perlindungan bagiku, kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus, Putramu maha tinggi. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus, Putramu maha tinggi. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Yang mengasihi Tuhan boleh bangkit berdiri, kita pujikan sama-sama. Ku mengasihimu, Yesus kau
seperti Engkau Yesus. Ku bersyukur padamu, ku mengasihi-Mu. Ini dengan segenap hati kami nyatakan mengasihi-Mu. Yesus, kau perlindungan, kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Angkat tanganmu, nyatakan hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus, maha ku sembah Kau selamanya. Sungguh ku cinta padamu. Hosana. Hosana bagimu Yesus, karena maha ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Jemaat saja nyatakan hosana. Kau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan, Kau yang disembah di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau satu-satunya Allah kami yang layak kami sembah. Hosana, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus, kita maha ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus, sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus, sungguh Yesus ku cinta padamu. Yang mencintai Yesus, sembah Dia pagi ini. Nyatakan kasih-Mu kepada Tuhan pagi ini. Nyatakan rasa cinta-Mu, sembah Dia pagi ini. Dia suka dengan penyembahan kita. Dia suka dengan pengagungan kita. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Sebab Kau layak disembah. Kau layak terima segala pujian. Layak disembah. Tuhan Kau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Sebab itu ku sembah Kau. Sebab itu ku tinggikan Kau Yesus. Ku bersyukur Kau baik. Ku bersyukur punya Allah seperti-Mu. Ku bersyukur Tuhan. Sebab janji-Mu atas kami selalu Kau genapi Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar. Allah yang kami sembah adalah Allah yang maha kuasa, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, karena kami tahu bahwa hidup kami, masa depan kami aman di tangan-Mu Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami memuji-Mu lebih lagi, kami mau menari, kami mau melepaskan roh kami Tuhan, semua yang terbaik buat Engkau. Beracaralah pagi ini dalam ibadah ini, kami percaya Engkau di tengah-tengah kami, Engkau mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, masih mau memuji Tuhan pagi ini, amin. Biar bumi berlalu, tapi kasih Tuhan tetap, amin. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoyang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoyang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, yes, tak pernah ingkar. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Angkat tanganmu, sialalala. Nyatakan saya cinta Yesus. Yes. Yesus cinta saya. Sialalala. Saya cinta Yesus. Yesus cinta. Berikan sekali lagi, biar bumi akan berlalu. Amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus Allah kita, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sialalala, angkat tanganmu. Sialala. Katakan saya cinta Yesus. Yesus cinta saya.
Yesus cinta pada saya, pada kita mau cinta Yesus lebih lagi. Amin. Haleluya. Aku jatuh cinta padanya lebih dan lebih. Kita mendengarkan firman Tuhan. Apabila kita mengasihi Yesus, pasti kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Amin. Kita mau siapkan hati kita sebelum mendengar firman Tuhan. Kita pujikan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Dengan
Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa kalau pada pagi hari ini Engkau masih Tuhan mempedulikan setiap kami sehingga kami boleh datang beribadah. Engkau masih memberikan kami kesehatan, bahkan nafas kehidupan bagi kami. Itu adalah berkat yang luar biasa bagi kami pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan Yesus, sebentar firman-Mu akan kami dengar Bapa. Biarlah firman-Mu yang kami dengar boleh menjadi terang dan pelita bagi hidup kami. Dan Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu Tuhan boleh disampaikan dengan bahasa yang sederhana, yang kami boleh dapat mengerti dengan baik Bapa. Tuhan, beracaralah Engkau Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga, selamat pagi. Biarlah berkat dari Tuhan dan curahan Roh Kudus ada setiap hati saudara sekalian. Pada pagi hari ini, gereja kita pusat memberikan tema tentang mengobarkan api cinta kepada Yesus. Jadi kalau berbicara tentang mengobarkan api cinta, ya, yang pertama itu kata-katanya adalah mengobarkan. Jadi harus ada semangat gitu ya saudara. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi saya teringat para tokoh pahlawan kita pada 10 November, ada satu tokoh ya saudara yang begitu luar biasa memberikan semangat bagi pemuda-pemudi, bagi bangsa kita. Waktu itu pada tanggal 10 November tahun 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat di Surabaya. Namanya saudara tahu, masih ingat saudara? Ya, Bung Tomo ya. Dia adalah seorang pemuda yang begitu luar biasa menyampaikan orasinya di tengah-tengah para pemuda waktu itu dengan semangat, dengan mengobarkan semangat cinta tanah air. Salah satunya adalah Bung Tomo. Ada juga Jenderal Sudirman. Dia juga seorang pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan kita. Dia berperang gerilya ya, waktu itu memiliki strategi perang gerilya yang sulit untuk dipatahkan ya strateginya oleh tentara kolonial Belanda. Jadi Bung Tomo waktu itu tahun 1945 itu mempertahankan saudara ya, dibanding bangsa kita itu setelah merdeka tidak begitu gampang ya, terus seperti saudara menikmati kemerdekaan bangsa Indonesia seperti saat ini. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia waktu itu perlu dipertahankan. Bahkan beribu-ribu nyawa di lapangan Banteng yang ada di Surabaya waktu itu telah rela berkorban ya, mempertahankan kemerdekaan. Itu adalah beberapa tokoh tentang mengobarkan api cinta kepada bangsa kita. Nah, di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh saudara. Ada beberapa tokoh di sini yang diangkat di dalam tema kita pada pagi hari ini yang cinta kepada Tuhan dengan luar biasa, yaitu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, itu ada beberapa tokoh yang tetap cinta Tuhan, melayani Tuhan dengan hati, dengan tulus, bahkan dengan tidak mempedulikan jiwa raganya sendiri. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pengkabaran Injil ya saudara. Pada waktu itu adalah zaman masih sulit, mungkin saudara kalau jalan dari Pulau Gadung ke sini hanya cukup mungkin setengah jam. Mungkin kalau Bang Jeffrey malah kurang kali ya, ngebut sekali dia kalau naik motor. Soalnya saya sering kalau pagi kebarengan dia waktu ngantar anak sekolah. Wah kita kayak Rossi sama Marquez gitu, depan belakang ya, ngebut ya. Nah,
Tapi waktu itu adalah sangat sulit ya perjalanan. Yaitu kita berbicara yang pertama itu tokohnya adalah Epaphroditus. Saya sangat sulit, saya udah belajar ngomong Epaphroditus dari beberapa hari yang lalu, kayaknya masih keserimpet-serimpet terus gitu ya. Tapi ya begitulah, kita harus tetap belajar ya saudara. Nah, kita mau mendengar cerita tentang Epaphroditus ini. Sebetulnya apa sih pelayanan Tuhan itu? Hanya apa memandang orang-orang tokoh-tokoh yang besar seperti Yohanes, Petrus, Paulus? Tidak saudara. Jadi pelayanan Tuhan itu, pelayanan kepada Tuhan maksud saya, itu juga ada orang-orang yang kecil yang terlibat di dalam pelayanan ya saudara. Mungkin di sini Bapak Gembala tidak bisa berdiri sendiri sebagai gembala di tempat ini tanpa ada orang-orang di bawahnya yang mungkin Bapak Ibu tidak lihat. Tapi itu adalah suatu pelayanan saudara. Nah di situ inilah karakter Epaphroditus ya saudara. Jadi kita akan ambil di dalam Filipi 2 ayat 25 sampai 27. Mari kita dengar firman Tuhan. Ayat 25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerjaku. Sementara teman perjuangan serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Ayat 27 saudara. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihi dia dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Nah sampai di situ pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Di sini saudara, Epaphroditus itu sebetulnya hanya seorang suruhan ya dari jemaat yang ada di Filipi untuk mengunjungi Paulus yang ada di Roma. Karena waktu itu gereja yang ditinggalkan Paulus di Filipi itu mengirimkan suatu kebutuhan yang diperlukan Paulus. Yang diutus adalah Epaphroditus untuk perjalanan dari Filipi ke Roma ya. Seperti tadi yang saya katakan, perjalanan dari Filipi ke Roma itu tidak mudah pada waktu itu. Mungkin memerlukan perjalanan waktu yang berhari-hari karena tidak ada pesawat, belum ada ya saudara waktu itu. Mungkin kalau saat ini hanya tinggal beli pesawat, udah vaksin, tes PCR, cus sampai ke Roma ya saudara. Tapi waktu itu tidak ada, hanya perjalanan kapal laut ya, itu juga menunggu waktunya. Jadi kapal lautnya juga nggak semewah saat ini, mungkin dia perjalanan kapal laut itu dengan barang-barang kargo ya saudara. Nah itu adalah perjalanan Epaphroditus ke Filipi. Perjalanannya Epaphroditus membawa kebutuhan yang diperlukan sama Paulus ini untuk membawa barang-barang ke Filipi ya. Di situ Epaphroditus itu sebetulnya kalau udah sampai ini ya saudara, kalau kita disuruh, Pak tolong dong ini anterin makanan untuk pengerja di Jemaat Grand Mall, udah dianterin pulang kita ya, udah selesai tugasnya. Tetapi Epaphroditus ini tidak seperti itu saudara. Begitu sampai ketemu dengan Paulus, ternyata di sana Paulus perlu mendapat pelayanan yang lebih, bukan hanya untuk menerima kiriman dari jemaat yang ada di Filipi. Epaphroditus melayani Paulus dengan segala kerendahan hatinya, yaitu dengan pelayanan-pelayanan yang mungkin saat ini tidak dipandang orang gitu ya. Hanya melayani, dan dia bahkan tidak mempedulikan sendiri kesehatannya tadi ya. Karena Epaphroditus waktu itu sakit dan hampir mati kata Paulus, tapi Tuhan tetap mengasihi Epaphroditus sehingga dia bisa kembali pulang. Dan
Di situ ya saudara, kenapa sih cuma melayani, cuma mengantarkan barang-barang begitu aja gitu? Apa si Epafroditus ini tidak punya skill lain gitu ya? Jadi seolah-olah mengecilkan talentanya. Mungkin si Epafroditus punya kelebihan yang lain gitu ya. Seperti kita juga ini di dalam jemaat, Pak Gembala jangan saya suruh penerima tamu aja dong. Saya kan bisa juga suruh jadi WL gitu. Bisa juga dong saya harus berkhotbah maksud saya. Tapi mungkin pekerjaan-pekerjaan kecil itu juga Tuhan tetap pandang saudara. Tuhan tetap perhitungkan. Jadi kata Alkitab ya saudara, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia ya walaupun sekecil. Nah, di sini kita akan coba belajar tentang Epafroditus, yaitu tentang motivasi-motivasi melayani Tuhan. Jadi yang pertama itu melayani karena takut tidak diberkati. Wah, ini jadi ada motivasi ya saudara dalam pelayanannya ya. Pelayanan kepada Tuhan itu. Jadi melayani harus dengan sungguh-sungguh saudara, jangan hitung-hitungan. Masa Tuhan diajak hitung-hitungan? Ya. Tuhan, kalau Tuhan berkenan memberikan saya gaji saya bulan depan naik, saya akan melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Nah, ini udah hitung-hitungan saudara sama Tuhan, ya. Jangan seperti itu. Tuhan, kalau besok Tuhan memberikan rumah yang besar sama saya akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Oh, berarti tidak boleh seperti itu. Jadi pelayanan kepada Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh. Nah, bila Tuhan terus ada lagi nih, Tuhan, bila Tuhan semakin banyak memberkati saya juga akan semakin tulus. Wah, job-job saya semakin tambah ini Tuhan. Saya akan lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Ya. Nah, pelayanan tidak boleh seperti itu, tidak boleh hitung-hitungan saudara dengan Tuhan. Bahkan Tuhan sudah memberkati saudara dari bangun tidur, napas saudara masih ada, itu adalah berkat yang luar biasa bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, kita tidak boleh hitung-hitungan sama Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan pelayanan, kita harus tetap bersyukur. Ya. Yang kedua yaitu melayani karena sedang tidak ada kesibukan. Waduh, ini lagi ya. Aduh, saya nggak ada kesibukan nih di rumah. Lebih baik saya ke gereja lah, kalau bisa minta pelayanan sama Pak Gembala. Jadi penerima tamu kayak, jadi kolektan kayak, tidak apa-apa. Jadi seolah-olah itu mengecilkan pelayanan Tuhan ya saudara. Tidak seperti itu. Wah, daripada saya bengong-bengong nih di rumah, lebih baik saya nyari kesibukan lah di gereja, siapa tahu ada pelayanan di sana gitu. Tapi tidak seperti itu. Dan pelayanan yang kedua ini, saudara bisa bisa mengorbankan pelayanan kepada Tuhan kalau dibiarkan ya pelayan-pelayan seperti ini, karena hanya mementingkan kepentingannya pribadi, tidak dengan tulus hati kepada Tuhan. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus benar-benar melayani. Ini adalah sebetulnya kedua poin pelayanan yang ya sebetulnya kan dilakukan juga tidak apa-apa, tapi kalau dilakukan dengan motivasi yang tidak benar, itu tidak menjadi berkat buat kita, buat keluarga kita ya saudara. Nah, kita akan belajar tentang pelayanan, yaitu melayani karena cinta Tuhan. Nah, ini adalah yang kita baca tadi di dalam firman Tuhan, yaitu tentang Epafroditus, yaitu pelayanan karena cinta Tuhan adalah ada waktu atau tidak ada waktu, kita tetap melayani Tuhan dengan tulus. Ya, saudara, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, pelayanan kepada Tuhan yaitu tidak terbatas ya saudara. Kita harus menghargai setiap waktu yang diberikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi saya mungkin orang yang sudah lama diminta oleh Bapak Gembala untuk mencoba melayani, bukan mencoba ya, maksud saya itu melayani Tuhan. Tapi karena dengan mungkin keterbatasan saya dan hati saya masih ada benteng yang begitu kuat yang belum runtuh gitu ya.
Jadi saya dengan berat hati sebetulnya waktu itu ya, wah saya nggak bisa Pak Gembala, saya sebetulnya nggak bisa kok. Gitu. Kebanyakan orang manusia itu berkata nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Saudara sebetulnya jangan tertipu oleh iblis ya saudara. Jadi pelayanan yang dilakukan oleh Epafroditus ini sederhana ya, saudara mungkin orang juga memandang dengan wah dengan luar biasa gitu pelayanannya. Tapi di sini Paulus mengatakan dia adalah saudara dan teman sekerjaku. Jadi kalau teman sekerja itu sama Paulus ya sama gitu. Pelayanannya Epafroditus ini sama, nggak ada bedanya. Kalau dia adalah asisten saya gitu ya, itu beda, tingkatannya beda ya. Tapi dia teman sekerja, artinya si Paulus ini sama ya. Paulus menganggap dia adalah sama dengan pelayanannya. Jadi kita juga tadi kita belajar tentang tokoh-tokoh tentang kemerdekaan kita, yaitu tokoh yang kedua yaitu Paulus. Paulus ini juga luar biasa saudara ya. Kalau saya belajar tentang Paulus, Paulus itu orang yang keras, tapi dia juga orang yang berprinsip, orang yang setia, orang yang taat ya saudara. Paulus luar biasa dalam pekabaran Injilnya. Dia tidak mempedulikan nyawanya, tidak mempedulikan jiwanya. Paulus dulu sebelum ketemu dengan Tuhan, sebelum dipanggil sama Tuhan, dia adalah orang yang begitu terkenal di antara sukunya. Dia adalah bangsa Ibrani, keturunan dari Benyamin. Ya, itu adalah suatu kasta yang tertinggi lah kalau di Israel gitu ya. Tapi dengan dia ketemu dengan Tuhan, dia sudah dipanggil oleh Tuhan, si Paulus ini. Dia rela meninggalkan semua kehidupan lamanya untuk menuju kehidupan yang baru, yaitu Kristus yang ada di depan dia. Kristus adalah yang utama dalam kehidupan Paulus ya. Nah, seorang Paulus ini selain dia pemberita Injil, mendirikan gereja di mana-mana tempat ya, dia juga adalah seorang pekerja ya saudara. Dia tidak meninggalkan pekerjaannya, dia tetap bekerja untuk menghidupi pelayanannya ya. Jadi di dalam Alkitab juga Paulus mengatakan supaya dia tidak menjadi beban, oleh karena melayani Tuhan supaya dia tidak menjadi beban, makanya dia bekerja ya saudara. Dan Paulus di situ bekerja dengan saudara teman-temannya, yaitu dengan Aquila dan Priscilla untuk membuat tenda ya saudara. Waktu itu Paulus membuat tenda itu seperti mungkin zaman waktu Paulus tuh membuat tenda itu adalah suatu hal yang sangat krusial. Mungkin saat ini tuh seperti orang berbisnis properti ya saudara, karena waktu itu orang masih jarang yang membangun rumah gitu ya. Jadi kemana-mana orang masih memakai tenda gitu ya. Jadi dengan keahliannya membuat tenda, dia bisa menghidupi kehidupannya, pelayanannya. Jadi si Paulus ini tidak membebankan pelayanannya kepada saudara-saudara yang jemaat yang sudah dilayani, tapi dia sungguh-sungguh benar-benar menghidupi pelayanannya dengan pekerjaannya dia sendiri ya. Dan dia adalah seorang yang motivator, entrepreneur yang luar biasa dalam kehidupannya. Karena dia itu dikaruniai oleh Tuhan suatu talenta yang luar biasa untuk mengajak orang, membimbing orang, bahkan memenangkan banyak jiwa, membuat orang jemaat yang ada di Filipi itu menjadi percaya kepada Tuhan. Dan Paulus itu memiliki kota pelayanan yang ada di Efesus, itu adalah kota pelayanan Paulus, menjadi ekosentrisnya dia, menjadi pelayanan dia gitu ya. Jadi saya yakin dan percaya Tuhan begitu luar biasa bekerja dalam hidup Paulus ya.
Dia begitu banyak memenangkan banyak jiwa, dan Paulus ini dalam setiap pelayanannya juga saudara, tidak gegabah. Dia selalu menunggu waktu Tuhan, menunggu waktu Tuhan, menunggu waktu Tuhan. Kapan waktu Tuhan yang tepat supaya dia bisa melayani Tuhan dan pelayanan Tuhan itu bisa berkenan di dalam kehidupannya. Kita akan membaca dalam Kisah 20. Ayat 1 ya saudara. Ayat 1 sampai 6. Dari Makedonia ke Troas. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka, dan sesudah minta diri ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ, lalu tibalah ia di Yunani. Ayat 3, sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ayat keempat, ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Barea, dan Asirtakus dan Sekrudus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Darbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Saudara, kalau kita membaca Alkitab ini saudara, tentang Paulus ini, sebetulnya membosankan ya saudara. Kita tidak tahu ngapain sih perjalanan Paulus ditulis hanya begitu saja gitu ya. Tapi kita akan belajar di situ ya saudara. Ternyata dalam perjalanan Paulus, kalau kita lihat pasal sebelumnya, yaitu pasal 19, di situ terjadi keributan sebetulnya ya saudara. Jadi Paulus itu perlu menemui saudara-saudaranya sepelayanannya, jemaat-jemaatnya, supaya diberi nasihat. Ya, karena waktu itu banyak penyesat-penyesat ya saudara. Nah, apa yang dimaksud dalam Alkitab yang ditulis dari ayat 1 sampai dari Kisah 20 ayat 1 sampai 6 ini. Kita sangat, kalau kita baca sepintas saja sebetulnya membosankan gitu ya. Tapi nah disinilah yang dibilang waktu Tuhan ya saudara. Waktu Tuhan itu adalah yang terbaik, yaitu Kairos ya sebutannya ya. Jadi begini, mungkin Bapak Ibu Saudara waktu masih punya anak yang masih kecil. Nah Bapak Ibu mungkin saat ini lagi pegang gadget, lagi main Instagram gitu ya, lagi main Facebook. Nah saudara, mungkin anak yang kecil menyamperi orang tua, bapak, ibu gitu ya, mungkin ngajak ngomong atau ngajak bicara. Tapi bapaknya atau ibunya yang sedang asik main Instagram atau main gadget itu tidak mempedulikan anak ini ya saudara, tidak mempedulikan. Nah padahal saudara ya, ini adalah waktu Tuhan. Saudara harus menanggapi anak ini, karena waktu ini akan berlalu saudara. Kalau saudara tidak menanggapi waktu ini, akan lewat begitu saja, saudara tidak akan mengalami waktu itu kembali ya saudara. Begitu juga mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin punya orang tua di rumah ya saudara. Orang tua mungkin saat ini sedang lemah tubuhnya, sedang mengalami sakit. Saudara jangan lewatkan untuk melayani orang tua. Pada saatnya nanti saudara akan rindu pada orang tua ya saudara. Begitu juga ya, seperti anak-anak tadi. Mungkin saudara perlu
memberi waktu kepada anak-anak saudara saat ini. Kalau di rumah masih kita bisa berkumpul dengan anak-anak, itu adalah suatu waktu yang berharga buat kita. Suatu saat nanti anak kita mungkin udah umur 15 tahun, 17 tahun, kita akan sulit lagi ngajak dia makan bakso gitu ya. Waduh, harus bikin jadwal nih sama anak-anak makan bakso. Karena dia sudah punya banyak tugas dari sekolahnya, dia sudah punya banyak teman ya, dengan sudah punya banyak teman. Jadi kita sulit mengajak anak-anak kita untuk berkumpul kembali. Jadi saudara, saya ingatkan, kalau Bapak Ibu saudara mungkin saat ini masih punya anak, masih punya orang tua, mungkin saudara merasa aduh ngerepotin nih anak, rewel banget sih di rumah gitu ya. Tapi nikmatilah itu ya saudara, itu adalah waktu Tuhan. Mungkin saudara akan rindu. Begitu juga ya, seperti tadi melayani orang tua kita yang sudah tua mungkin ya. Itu adalah sangat berharga. Mungkin itulah waktu yang terbaik diberikan Tuhan kepada kita. Hargailah setiap waktu proses Tuhan, saudara, untuk melayani orang tua kita. Nah, suatu saat kita juga akan merindukan mereka. Saudara, saya sebetulnya, ini kesaksian saya sedikit ya. Saya sebetulnya juga sangat rindu pada orang tua ya. Saya mungkin beberapa tahun ini tidak pernah pulang kampung, dan ibu saya juga selalu tanya kapan pulang. Saya bilang nggak bisa, lagi COVID, saya bilang gitu. Apalagi mereka kemarin terakhir telepon saya, dia lagi sakit ya saudara. Tapi saya bilang ya berdoalah ke dokter, siapa tahu biarlah dokter memberikan obat-obat supaya cepat sembuh. Tapi 2 hari kemudian saya telepon, dia udah sembuh ya saudara, puji Tuhan. Nah, saya saudara meninggalkan orang tua saya di Pati itu masih umur 13 tahun, artinya saya mungkin masih unyu-unyu gitu ya saudara, udah berpisah sama orang tua saya sampai sekarang. Dan saya ke Jakarta saudara, tidak ada tujuan yang jelas, terus terang. Waktu itu saya tidak bermaksud ke Jakarta, ya, tidak ada bermaksud, karena saya itu baru lulus sekolah SMP dan baru terima ijazah, besoknya lah saya langsung ikut. Mau kemana? Ke Jakarta, ikut jalan-jalan gitu pikir saya. Begitu ke Jakarta, saya bukannya tidak mau pulang ya, katanya tante saya bilang udah nanti sekolah aja di Jakarta gitu. Tapi di situ, di dalam sekolah itu pun saya nggak langsung sekolah saudara. Ternyata Tuhan membawa saya ke dunia hal-hal yang lain, bahkan mungkin dunia sangat jelek ya saudara, kebiasaan yang tidak baik ya saudara. Itu saya pernah ada di situ gitu saudara. Karena waktu itu saya dianggap saya masuk kerja ya saudara. Tapi sebetulnya saya nggak kerja, hanya nama saya di situ. Dan gajinya masih 22.500 waktu tahun 89. Itu adalah gaji yang sangat kecil ya saudara. Tapi setiap hari, karena saya punya satu kenalan, mungkin kalau di sini ormas gitu ya. Waktu zaman itu adalah ormasnya itu PP yang luar biasa. Waktu zamannya Soeharto dan anaknya Tutut itu masih memegang kekuasaan, hampir semua proyek-proyek di Taman Mini itu adalah dipegang mereka. Dan keamanannya adalah pemuda Pancasila. Dan begitu luar biasa, saya ya nggak ikut gabung di dalam organisasi itu ya saudara, tapi ibaratnya saya jadi anak bawang lah di situ gitu ya. Itu uang mengalir saudara ya. Jadi hidupnya tiap malam minggu nonton film di bioskop, makan-makan seperti itu ya saudara. Akhirnya saya lupa sekolah saudara. Akhirnya 1 tahun saya nggak sekolah saudara. Nah, setelah itu akhirnya saya rindu lagi untuk sekolah. Begitu masuk sekolah juga tidak tahu saya masukin ke sekolah apa. Ternyata sekolah yang sebetulnya bukan untuk saya ya saudara, tapi untuk saudara sepupu saya sebelah gitu ya. Jadi di situ saya dapat tekanan, dapat permusuhan yang luar biasa. Akhirnya saya kabur ya saudara, saya pindah ke Bandung untuk menyelesaikan sekolah saya. Tapi puji Tuhan di sana juga walaupun banyak tantangan, saya bisa menyelesaikannya dengan baik. Puji Tuhan.
Nah, waktu yang kairos tadi ya saudara, itu adalah waktu yang harus kita jalani. Waktu yang tidak akan terulang lagi ya saudara. Begitu juga kalau kita diberikan pelayanan kepada mungkin Bapak Gembala memberikan pelayanan, ayo dong bantu-bantu di gereja, ayo dong bantu pelayanan. Jadi mungkin itu adalah waktunya Tuhan. Kita harus sambut dengan hati yang sukacita, hati yang sungguh-sungguh, hati yang gembira untuk melayani Tuhan. Mungkin saatnya nanti tidak bisa lagi melayani Tuhan. Mungkin sebentar lagi saudara akan kena, saya nggak berdoa untuk saudara kena asam urat atau apa ya, tapi tubuh ini saudara tidak bisa dipungkiri ya. Orang itu tua sudah pasti, tapi menjadi dewasa belum tentu ya saudara. Jadi tubuh kita semakin lama akan semakin lemah. Jadi kalau kita udah bungkok-bungkok gitu, aduh saya mau melayani Tuhan dengan tubuh yang sudah loyo ya saudara. Aduh itu sangat terlambat ya saudara. Jadi berikan hidupmu selagi masih kuat, selagi masih sehat, berikan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ya, saudara yang kasih, jadi kita tidak bisa mengulang waktu yang diberikan oleh Tuhan. Jadi waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk melayani Dia adalah waktu yang sangat berharga. Kita tidak akan bisa mengulang waktu, ya saudara. Dan kita akan lanjut yaitu tokoh yang ketiga, yang terakhir, yaitu Petrus. Ya, Petrus adalah murid dari Tuhan Yesus. Dia adalah satu murid yang sangat berani, sangat berangasan, sifatnya itu blak-blakan. Dia juga kadang kurang ajar nih sama Tuhan ya. Tapi Paulus juga memiliki keberanian ya saudara, memiliki iman ya saudara. Tapi imannya itu masih labil. Tapi Tuhan setia membimbing Petrus. Ya. Jadi Tuhan mau memakai orang yang seperti ini ya saudara. Walaupun dia sering melakukan kesalahan, sering melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu ya saudara. Seperti waktu Tuhan Yesus ditangkap, yaitu dia menghunus pedangnya untuk menebas kuping dari hamba seorang imam yang akan menangkap Tuhan Yesus. Nah itu adalah suatu tindakan yang spontanitas dari seorang Petrus gitu ya. Dan Tuhan tetap membentuk hati Petrus untuk menjadi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Bahkan ya, Petrus itu adalah orang yang pertama yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah ya. Jadi makanya Tuhan sangat sayang sekali sama Petrus. Dan Tuhan memakai Petrus dengan luar biasa. Bahkan sampai akhir hidupnya Petrus itu disalib dengan terbalik ya saudara. Karena kalau disalib mirip Tuhan Yesus, dia sebenarnya tidak mau karena menyamain dia. Dia disalib dengan terbalik. Jadi Petrus adalah satu soko guru, berdirinya banyak gereja ya. Dia adalah yang membuat orang pertama-tama bertobat, menyatakan cintanya kepada Tuhan waktu khotbah dia yang pertama, yaitu di loteng Yerusalemnya. Jadi banyak orang bertobat. Petrus begitu luar biasa, begitu menjadi murid yang berapi-api. Bahkan waktu dia masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia adalah seorang murid yang menjadi juru bicara. Jadi kalau ada apa-apa murid, Petrus kamu aja yang ngomong dong sama Tuhan Yesus, gitu ya. Petrus adalah sebetulnya ya memiliki sifat yang tanpa tedeng aling-aling. Kalau orang Jawa itu ya begitu. Kalau orang Batak lah sebetulnya ngomongnya wah keras gitu ya. Jadi tanpa tedeng aling-aling sebetulnya ya katanya. Jadi apa adanya harus saya omongkan kepada Tuhan gitu. Jadi Petrus adalah murid yang sangat dikasihi Tuhan, orang yang dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa di dalam hidupnya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, maukah kita seperti ketiga tokoh ini mengasihi Tuhan dengan tulus hati seperti Epafroditus yang walaupun pelayanannya sederhana, pelayanannya kecil, tapi Tuhan tidak memandang itu adalah pelayanan rendah, tapi tetap diperhitungkan oleh Tuhan. Apakah saudara rindu seperti Paulus menjadi
pemberita Injil, menjadi misionaris di mana-mana tempat. Kita harus ingat saudara, banyak di sekeliling kita, di tetangga kita, saudara-saudara kita, masih banyak orang yang saudara-saudara kita yang tidak tahu dengan firman Tuhan, bahkan dia mau ke gereja aja bingung, saya harus ke gereja di mana. Ya saudara, itu adalah tugas kita seperti Paulus, menyadarkan dia, menyadarkan saudara-saudara kita, membawa dia kembali kepada hadirat Tuhan, supaya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saudara, nanti kalau saudara sudah dipanggil oleh Tuhan, bukan ditanya kamu tinggal di mana, rumah kamu berapa, mobil kamu berapa, tapi Tuhan akan bertanya, berapa orang yang sudah kamu layani, berapa orang yang sudah kamu persembahkan dalam hidupku. Ya. Tapi yakinlah bahwa Tuhan memakai setiap saudara. Apakah saudara ingin seperti Petrus menjadi sokok guru, tiang penguat dalam suatu bangunan gereja, yang sampai saat ini gereja Tuhan tidak ada terputus, sampai saat ini gereja Tuhan tetap berdiri kokoh di dalam pelayanannya. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini cukup sekian. Biarlah Tuhan yang mengurapi, yang memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya panggil WL dan Singer untuk nyanyikan satu pujian. Yesus Tuhan, Allah Roh Kudus. Saya undang saudara bangkit. Yesus Tuhan ditinggikan, dekat denganmu.
denganmu, tinggal di rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat, tinggal di hadirat Tuhan, tinggal di hadiratmu Bapa, oh haleluya, terima kasih. Haleluya, terpujilah Kau Bapa, urapi setiap kami rindu Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik. Haleluya, glory, haleluya, oh glory, haleluya, ya Maya Tuhan, glory, haleluya, oh glory Tuhan, selama-lama ya urapanmu Tuhan jamah setiap hati. Haleluya, haleluya, oh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu Bapa, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan boleh menghargai setiap waktu pelayanan yang Kau percayakan kepada setiap kami. Apapun Tuhan itu, baik pekerjaan kami sebagai ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, kami sebagai karyawan, kami sebagai pegawai, bahkan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kami akan melakukan setiap tugas yang Tuhan sudah berikan dengan kesungguhan setiap hati kami, dengan ketulusan hati kami Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi firman Tuhan akan tetap bekerja dalam setiap hati jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Ya,
Selamat siang. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Nathanael Sumanto untuk pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati dan senantiasa menyertai di dalam pelayanan dan kehidupan Bapak dan keluarga. Kemudian kami juga mengucapkan selamat datang kepada Saudara Alvin ya, yang baru pertama kali ya bergabung dengan kita. Selama ini bergabungnya lewat online doang ya. Hari ini baru offline. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk kedatangan Saudara Alvin, juga Saudari Amel yang di mana ya? Di belakang ya? Mana sih? Saya nggak kelihatan. Oh ya. Selamat datang kembali. Mudah-mudahan minggu-minggu depan bisa datang kembali ya, beribadah bersama kami. Ya. Pengumuman pada hari ini, pada hari Selasa kita akan kembali mengadakan puasa jam 10 malam dan buka puasa hari Rabunya jam 12. Dan di hari Rabu tersebut ada ibadah komsel online jam 8 malam disertai dengan doa. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai pergumulan dan perlu dukungan doa, bisa disampaikan kepada PKS masing-masing. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum termasuk dalam komsel tersebut, bisa juga untuk ikut join. Jadi jangan ragu-ragu untuk menghubungi ketua-ketuanya ya. Kemudian yang keempat, hari Kamis ada ibadah doa jam 7.30. Dimohon terutama kepada yang bertugas untuk hadir mengikuti doa ini. Dan yang kelima, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan atau kolekte, mohon agar dimasukkan ke dalam amplop putih yang sudah disediakan di luar dan dimasukkan ke dalam kotak di belakang, atau bisa juga via transfer ke rekening gereja. Udah tercantum ya di layar. Kemudian hari Sabtu ada ibadah YOC online jam 5 sore. Jadi bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang berjiwa muda bisa mengikuti ibadah YOC ini. Jadi tidak terbatas umurnya. Jadi pokoknya siapa aja yang mau ikut boleh. Kemudian setiap hari Minggu ada ibadah sekolah minggu online. Untuk bergabung bisa juga menghubungi Ibu Suti sebagai ketua dari ABI. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Alin yang berulang tahun pada tanggal 4 Oktober yang lalu. Kemudian Ibu Reni hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kebahagiaan, dan berkat-berkatnya selalu. Baik, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyatukan hati untuk berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami untuk kembali menghargai waktu yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Tidak hanya untuk dibuang-buang dengan percuma, tapi biarlah ya Tuhan, waktu dan hidup kami dapat gunakan dengan sebaik-baiknya, hanya untuk melayani Engkau dan berfokus kepada Engkau. Ajar kami untuk lebih mencintai Engkau lagi ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Tidak hanya kami dengar begitu saja, tapi Tuhan, kami mau mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan untuk senantiasa dapat bertumbuh di dalam Engkau. Dan juga ya Tuhan, Engkau mau tolong memelihara iman kami, sehingga Tuhan kami boleh makin hari makin bertumbuh di dalam Engkau. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Sumanto, kiranya Engkau memberkati lebih lagi dengan hikmat akal budi dari surgawi. Ajar dia Tuhan untuk lebih mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupannya. Tuhan, kami mau berdoa pada hari ini untuk Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang mungkin sakit. Kiranya Allah Engkau menjamah mereka, Engkau melawat mereka, memberikan kesehatan, kesembuhan, kekuatan bagi yang lemah tubuh ya Tuhan, dan berikan damai sejahtera sukacita-Mu senantiasa. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami buntu jalan atau kekurangan ya Tuhan, kiranya Engkau cukupkan segala sesuatunya.
Kami berdoa buka jalan di dalam segala permasalahan yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Dan ajar kepada kami juga ya Tuhan, untuk mau melibatkan Engkau di dalam seluruh aspek hidup kami, dan membiarkan Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami mau berdoa juga, memohon berkat-Mu untuk setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami. Tuhan tolong turut campur dan bekerja di dalamnya, sehingga apa yang kami buat boleh berhasil. Kami juga teringat Tuhan, berdoa untuk pemerintah kami. Allah kiranya memberkati bangsa dan negara Indonesia, memberkati pemerintah kami, ajar mereka Tuhan untuk dapat menjalankan pemerintah ini, untuk takut kepada Engkau ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, biar Engkau mau tolong turut campur di dalam segala keputusan-keputusan dan langkah-langkah yang diambil, biar semuanya itu boleh seturut kehendak-Mu saja. Bapa Surgawi, kami berdoa menyerahkan semua doa-doa kami ini hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, dan kepada tangan-Mu lah ya Tuhan kami menyerahkan hidup kami. Sebab di dalam genggaman-Mu kami aman, kami mendapatkan keteduhan dan mendapatkan berkat dari Tuhan. Hari ini terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan setiap hari bersama dengan Allah Roh Kudus diturunkan, dicurahkan dan diberikan dalam hidup kita. Terimalah berkat ini dan bagikanlah berkat ini kepada orang-orang yang kita temui dalam hidup kita. Sebab Engkau dan aku diutus juga untuk menjadi berkat bagi semua orang yang kita temui. Haleluya, haleluya. Terima kasih.